Puji Tuhan. Haleluya. 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 Ya, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Adik-adik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, kembali kita bertemu pada hari yang indah, hari yang baik ini, Minggu 30 Agustus 2020 bersama saya Ibu Riyama di sini dalam ibadah sekolah Minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang ada di rumah, Ibu undang kalian untuk bersiap, dan Ibu yakin kalian semuanya sudah bersemangat ya, semangat pagi menyambut berkat Tuhan pada hari Minggu ini. Ibu yakin semuanya sudah mandi ya, sudah sarapan, dan sudah juga mengambil Alkitabnya, bukunya atau pulpennya, duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi, duduk yang manis, seperti kakak-kakak yang bilang sebelumnya, baiknya jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, jangan sambil main handphone. Ya, demikian juga kalau misalnya ada bapak ibunya ya, boleh diundang untuk tetap mendampingi anak-anak dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun kita masih belum bisa bersama-sama di gereja ini, tapi ibu percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan akan terus mengalir dan terus mengalir menjamah hati adik-adik semua yang ada di rumah. Juga tidak salah ya, ibu juga menyapa anak-anak sekolah minggu tidak hanya dari Sidang Bandar Lampung, ada juga mungkin dari sidang-sidang yang lain, baik itu dari Lampung Tengah, Lampung Timur, atau juga dari Lampung Selatan ya, bahkan dari Lampung Barat ya, Lampung Utara ya, atau juga dari Kabupaten Pesawaran yang lain ya, dan juga bahkan dari pesisir barat ya. Ibu mau sapa dulu karena ada juga kawan-kawan kita dari sana yang berasal dari negara lain yang selama beberapa tahun ini sudah aktif ikut sekolah minggu ibadah di sana. Happy Sunday buat Nelani, buat Ella, buat Kida, buat Marela, itu mereka dari Amerika, dari Jerman ya. Happy Sunday to you. How are you today? I hope you can join our Sunday school service today, and I invite you to take a seat, please, and don't forget to put your Bible beside you, and you may invite your parents, your mom and dad to accompany you to join, to enjoy our Sunday school today. And I hope you will be happy, rejoice, clap your hand, and sing a song, Our Jesus Christ. Puji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik semuanya, kita angkat pujian kita kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam doa kita. Ibu undang kita semuanya mengangkat pujian karena hari ini adalah harinya Tuhan. Ibu undang kita bernyanyi pujian kepada Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, dan ibu undang nanti kita sekalian belajar ya, disambung dengan This is the day. Haleluya. Ayo semuanya bertepuk tangan, adik-adik yang di sini maupun juga yang di rumah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
Baiklah adik-adik semua yang Ibu kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik juga sebagian kecil yang ada di gereja ini maupun ada di rumah, ayo Ibu undang semua dengan sikap yang baik, sikap beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau undang campur tangan Tuhan yang menyertai, mengurapi ibadah kita hingga suasana surga dan hadirat Allah yang sungguh bekerja. Kita masuk doa kita pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Ibu masih undang kita semua, adik-adik yang ada di sini maupun di rumah, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau bersungguh hati menyerahkan seluruh ibadah kita pada hari ini, agar Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah ibadah kita, semuanya bersungguh hati, keluarkan suaranya memuji Tuhan, agar benar-benar berkat Tuhan boleh kita rasakan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yesus, ku cinta Kau. Di akhir pujian nanti kita sama-sama berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Ibu undang sekali lagi, Yesus ku cinta Kau, semuanya bernyanyi. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima puji. Semuanya mengangkat tangan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari yang indah, yang baik ini Tuhan, kami boleh bersyukur buat segala kasih dan kemurahan Tuhan. Napas kehidupan yang masih Tuhan izinkan boleh kami nikmati, membuat kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di dalam sorga. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur, kami mau beribadah, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam ibadah sekolah minggu online di Sidang Bandar Lampung ini, Tuhan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan Yesus yang sungguh hadir memberkati ibadah yang kami lakukan, baik kami sebagian kecil yang ada di gereja ini Tuhan, maupun juga semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada di rumah masing-masing. Kami undang kuasa Tuhan bekerja, biarlah suasana surga, hadirat Allah yang
yang sungguh hadir Tuhan, membangun sukacita kami Bapa, sehingga kami semuanya dapat mempersembahkan puji-pujian kami dengan bersukacita, dengan bersorak-sorai bertepuk tangan, menaikkan segala pujian kami kepada Tuhan, sebab kami bersyukur punya Allah yang maha baik seperti Engkau. Campur tanganlah Engkau Tuhan, dari awal sampai berakhirnya ibadah kami, benar-benar Tuhan yang memimpin. Urapi saya Tuhan yang memimpin pujian, Engkau pakai dan pergunakan sebagai alat-Mu, menjadi saluran sukacitamu Tuhan bagi semua anak-anak sekolah minggu. Tetap juga Engkau berkati, urapi Abang Prengki yang bermain musik, juga Engkau ajari dan Engkau tambahkan talenta yang daripada Tuhan. Juga kami berdoa untuk semua operator Tuhan yang boleh bekerja, Tuhan urapi dan Tuhan ajari, dan semua peralatan yang kami pakai pun Tuhan Engkau jama berfungsi dengan baik tanpa kerusakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami pun sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu sekali lagi mau bilang dah biar semangat lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Oke ya, pasti semuanya udah sarapan nih ya. Kalau sudah sarapan berarti harus semangat ya, bertepuk tangan yang semangat. Ibu mau undang kita semuanya mengangkat pujian, bahwa kita harus tetap percaya ada Tuhan Yesus yang memelihara kita. Walaupun sampai saat ini masih kita mengalami belum bisa ibadah bersama dalam pandemi corona ini, tapi kita percaya ada tangan Tuhan yang memelihara. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Burung pipit ya, Bang, burung pipit Bang, kita angkat pujian semuanya bersukacita memuji Tuhan, bertepuk tangan. Haleluya. Ayo semuanya bersemangat. Undang kita angkat pujian ini sekali lagi. Kalau kata-kata terlebih akunya kita ganti dengan nama kita sendiri. Adik-adik yang di rumah ya, kalau ada misalnya duduk 2-3 orang ya, atau misalnya sendiri anaknya sekolah minggu tapi ada papa mamanya, ada abangnya, nanti boleh tunjuk seperti ini ya namanya. Misalnya seperti ibu, nama ibu Riama, terlebih Riama yang anak Tuhan ya. Jadi terlebih aku diganti dengan namanya ya. Kakak-kakak yang di sini juga boleh bantu ya untuk kita mengangkat pujian lagi. Yuk kita angkat pujian lagi kepada Tuhan dengan sungguh. Burung pipit tidak menanam. Ayo dengan bersungguh hati memuji Tuhan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan bunga bakung. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih Rahma yang anak Tuhan, pasti Tuhan beri. Ganti dengan namanya. Terlebih
Ya, walaupun masa corona ini kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, adik-adik sekolah minggu pasti Tuhan pelihara. Burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kita yang disayang Tuhan. Oke, Ibu masih juga ajak kita memuji Tuhan ya. Ibu undang kakaknya yang bantu ke depan. Kita mau angkat pujian kepada Tuhan ya. Ayo Kak, yuk kita mau pujian dulu. Ayo ya. Ya kali ini kita angkat pujian dibantu Kakak Sondang dengan Kakak Tata ya. Tuhan Yesus kan cinta segala bangsa. Tuhan Yesus cinta semua bahasa. Ya, Ibu mau undang kita angkat pujian. Ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Jawanya. Pasti ada ya anak-anak sekolah minggu yang orang Jawa juga, dari suku Jawa ya. Mari kita bersama-sama ya, apapun bahasa kita, kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita angkat pujian kita yang sudah Ibu yakin semua anak-anak juga sudah tahu ya. I love you Jesus. Yuk diikutin gerakannya ya. Boleh dilihatin Kakak Sondang dengan Kakak Tatanya di sini. Ibu mengundang adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri yang di rumah. Kalau ada kawan lebih baik lagi, ikutin gerakannya. I love you Jesus. Ayo semangat memuji Tuhan. Ayo perhatikan gerakannya. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my, think about deep down, deep down in my, talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, aku tresno Yesus. Jero bang, aku tresno Yesus, aku tresno Yesus. Jero bang, tresnoku jero banget, tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus, semuanya semangat. Aku cinta Yesus, dalam aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, dalam sungguh cintaku dalam sungguh cintaku dalam sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Ibu masih undang kakaknya jangan pergi dulu ya. Nah adik-adik yang di rumah ya, coba Ibu tanya dulu, siapa yang tahu murid Tuhan Yesus itu ada berapa sih? 12. Ya betul 12. Siapa yang udah hafal nama-nama murid Tuhan Yesus? Aku. Coba adik-adik yang di rumah tunjuk tangannya siapa yang sudah hafal 12 murid Yesus. Ya, kita sebagai Tuhan Yesus harus tahu bahwa murid Tuhan Yesus itu yang menolong, yang menemani selama Tuhan Yesus melayani di bumi ini ada 12 orang. Hari ini Ibu mau undang kita semuanya mengangkat pujian supaya kita tetap ingat ya. Kakak-kakaknya bantu Ibu ya, kita jawab-jawaban. Nanti adik-adik yang di rumah kalau ada temennya nanti boleh jawab-jawaban ya. Yuk kita mulai ya. Jangan lupa sambil sebut namanya tangannya seperti ini. Seneng gak sih kalau jadi murid Yesus adik-adik? Kakak-kakak seneng gak? Wih seneng banget ya. Ya senang banget kalau jadi murid Tuhan Yesus. Yuk Ibu undang kita semuanya bangkit berdiri adik-adik yang di rumah ya.
Tadi seperti kata ibu, dibagi tugasnya. Kalau ada berapa dibagiin 12, dibagi berapa orang. Papa mamanya juga boleh ya bantu anak-anaknya untuk menghafal murid-murid Tuhan Yesus dengan cara menyanyikan lagu seperti ini. Ayo Bang Prengki, 12 murid Yesus. Ayo semangat memuji Tuhan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selong, Tadeus, Bartolomeus, Yudas Iskariot. sama-sama 12 murid Yesus. Sekali lagi. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus. Thomas, Yakobus anak Alfeus, Ayo semangat. Tadeus, Simon orang Selong, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid. Sekali lagi sama-sama. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selong, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. 12 murid Yesus. Puji Tuhan. Oke, terima kasih kakak-kakak. Hari ini nggak ada yang mempersembahkan pujian ya kak ya. Kita lanjut. Ya, kita masih, ibu masih undang kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Satu lagu lagi sebelum nanti kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, ibu mau undang kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Coba ibu tanya dulu adik-adik yang di rumah atau kakak-kakak yang di sini, juga adik-adik di sini. Alkitab kita ada berapa kitab sih? Ada berapa kitab? Ada jumlahnya 66. Dibagi menjadi 2 bagian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ada berapa? Coba adik-adik di rumah jawab. Hayo, udah sering sekolah minggu pasti bawa Alkitab loh. Tapi harus tahu jumlahnya berapa. Perjanjian lama jumlahnya ada berapa kitab? 39. Kalau 39 berarti 66 dikurang 39 berarti perjanjian baru ada jumlahnya berapa? 27 kitab. Yuk, ibu mau undang kita mengangkat pujian ya. Bisa ya Bang disambung baca kitab suci. Habis itu Matius, Markus. Tapi kita mau nyanyi perjanjian baru saja ya. Saat ini kita mau nyanyi perjanjian baru aja ya. Lain kali nanti kita pelajari perjanjian lama. Bisa ya Bang baca kitab suci, doa setiap hari, baru disambung dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yuk adik-adik yang di rumah, yuk. Ayo yang belum hafal boleh dilihat, tapi ibu percaya apalagi kalau sudah kelas besar pasti sudah hafal dong ya. Bagi adik-adik yang kecil boleh dibuka Alkitabnya, di bagian depan dari Alkitabnya itu ada daftar isi daripada kitab-kitab perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ibu mau undang kita bernyanyi menghafal kitab perjanjian baru dengan pujian Matius, Markus. Suci doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci.
Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya sekali lagi Matius, Markus. Semuanya bernyanyi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joni Sitorus. Puji Tuhan, Haleluya. semua anak-anak sekolah minggu yang ada di ruang gereja ini, yang hanya sedikit, dan juga semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, kita bersyukur hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa sebentar. Semua duduk yang manis, bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebentar. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kalau pada saat hari ini kami boleh kembali bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online. Dimanapun semuanya anak-anak-Mu berada Tuhan, biarlah semuanya Engkau berkati, buatkan semuanya boleh kemudian mendengarkan firman-Mu dengan jelas, dan jamah hati dan pikiran semua anak-anak-Mu untuk dapat mengerti akan setiap perkataan firman yang akan diperdengarkan lewat mulut lidah hamba-Mu ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya perkataan yang bersumber dari Tuhan, yang keluar dari mulut lidah hamba, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, buka Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan satu ayat saja di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Kita akan baca sama-sama. Semua anak-anak sekolah minggu, persiapkan Alkitabmu dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Saya akan baca firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita ulangi sekali lagi, kita baca sekali lagi. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang tidak pernah kekurangan kekuatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah kehabisan kekuatan, tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehabisan tenaga, tidak pernah kehabisan kuasa. Dia tetap sama dari semenjak dulu sekali. Ketika langit bumi diciptakan, Dia Allah yang penuh kuasa, sehingga matahari, bulan, bintang, dan semua bumi dan isinya diciptakan dengan hanya berfirman, dan semuanya kemudian jadi. Dan kuasanya itu tidak pernah kemudian berkurang, tidak pernah berubah, tidak pernah habis. Nah, tadi kalau kemudian firman Tuhan sudah katakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, Yohanes 16 ayat 24 kita mau lihat dulu sebentar. Ada satu pesan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 24. Di sana dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku.
mintalah maka kamu menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah, anak sekolah minggu, kita punya Tuhan yang hebat, namanya Tuhan Yesus. Tidak pernah kehabisan energi, tidak pernah kehabisan kuasa, nggak pernah kehabisan tenaga, nggak pernah kehabisan akal. Dia Yesus yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Nah, lalu Yesus kemudian katakan, mintalah. Kita disuruh untuk meminta di dalam nama Yesus. Yesus katakan, mintalah dalam namaku. Enak banget punya Tuhan seperti Yesus. Dia bisa melakukan semuanya dan dia kemudian menawarkan kepada kita, minta. Jadi kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang sangat beruntung menjadi pengikut Yesus. Menjadi anak-anak dari Tuhan Yesus. Kita disuruh untuk meminta. Nah, apa aja sih yang kita kemudian bisa minta dari Yesus? Dari Allah yang tidak pernah berubah itu. Nah, Yesus tidak pernah berubah dan dia menyuruh kita meminta dalam nama Yesus. Apa saja yang bisa kita minta kepada Tuhan Yesus? Ayo, beberapa kita lihat dulu. Nah, anak sekolah minggu coba lihat gambar ini. Ada nggak yang ingat ini gambar apa ya? Ini pasti sudah pernah ini diceritain sama abang atau kakak guru sekolah minggunya. Ini adalah gambar seorang anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya. Dia kemudian bilang sama bapaknya, Pak, aku mau pergi, minta uang, minta semua harta untuk jatahku. Lalu dia pergi, lalu kemudian dia habisin, dia foya-foya, dia pergunakan untuk yang gak berguna. Akhirnya uangnya habis, dia pun melarat. Tetapi kemudian ketika dia kemudian ingat, aku pun masih punya bapak, aku mau pulang walaupun nanti aku tidak jadi anak bapak lagi, paling tidak aku menjadi pekerja-pekerja bapakku. Dia pulang, tahu-tahu malah bapaknya kemudian menyambut dia. Ya, bapaknya bilang, oh anakku, kamu sudah pulang. Anaknya bilang, Bapak ampuni aku, maafkan aku sudah habisin semua harta yang Bapak kasih. Aku nggak layak lagi jadi anak. Biarlah aku jadi pekerja-pekerja papa saja. Tapi papanya bilang, oh anakku sini. Terus kemudian bapaknya bilang, ganti pakaiannya. Nah, itu artinya apa? Kasihnya Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Jadi kalaupun kita kemudian pernah melakukan dosa, tetapi kalau kita baca Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jadi kalau disumputin, kalau bohong, mencuri, itu kemudian ditutupin, nggak ada gunanya, ya nggak akan beruntung. Kesalahan yang ditutupin nggak akan beruntung. Tapi firman Tuhan bilang, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, anak sekolah minggu, kalau kau melakukan pelanggaran, melakukan dosa, mungkin kau pukul kawanmu, mungkin kau curi punya kawanmu, mungkin kau mencontek, mungkin kau kemudian mengata-ngatai kawanmu. Jangan tutup-tutupi kesalahanmu, harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya, supaya beruntung, supaya disayang. Siapa yang mengakui kesalahannya dan meninggalkan kesalahannya, dia akan disayang. Jadi Yesus mengasihi semua orang yang datang padanya, termasuk orang berdosa yang mau mengakui dosanya dan bersungguh-sungguh meninggalkan dosanya itu. Jadi mulai sekarang anak sekolah minggu harus menjadi anak yang jujur, anak yang berani mengakui kesalahan. Dan kalau sudah diakui kesalahannya, harus bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Bisa semua anak sekolah minggu? Puji Tuhan, pasti bisa semua anak sekolah minggu. Jadi Yesus kita itu adalah Yesus Tuhan yang memiliki kasih yang tidak pernah berubah. Dulu dia mati di kayu salib untuk menebus kita, sekarang dia juga kemudian mau menerima kita. Tapi syaratnya, akui kesalahanmu dan jangan ulangi lagi kesalahanmu. Kalau kau sudah akui,
kau bertekad tidak mengulanginya, Yesus pasti akan memelukmu dan berkata, ya udah, sini anakku. Sehingga kita kemudian akan tetap menikmati kasih Yesus. Nah, selanjutnya, apalagi sih yang bisa kita minta sama Yesus yang tidak pernah berubah itu? Nah, siapa ingat nih gambar apa nih? Ini gambar mengenai 5 roti dan 2 ikan ya. Ini pasti juga sudah pernah diajarkan oleh kakak-kakak atau abang guru sekolah minggu. Nah, di gambar yang di sebelah kanan saya ini, itu anak kecil sedang memegang ada 5 roti dan ada 2 ikan. Dan di belakangnya ada banyak orang yang sudah lapar. Yesus bilang sama murid-muridnya, kasih mereka ini makan. Tapi murid-muridnya bilang, waduh, kami gak punya apa-apa. Ini cuma ada nih makanan anak kecil ini, ada cuma ada 5 roti, ada 2 ikan, udah gak ada apa-apa lagi. Tapi Yesus kemudian menerima 5 roti 2 ikan itu. Lalu kita lihat di gambar yang lebih besar ini, Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu menjadi makanan yang banyak sekali. Sampai-sampai semuanya yang tadinya mukanya itu muka kelaparan, sekarang muka senang. Karena apa? Sudah kenyang. 5.000 orang semuanya kenyang. Bukannya kurang, malah makanannya lihat tuh, masih ada lagi 12 bakul, ya 12 keranjang. Ada banyak roti, ada banyak ikan, ya. Artinya apa? Yesus kita itu adalah Yesus yang tetap sanggup memberkati kita. Nah, sekarang juga Yesus kita kemudian tetap sama. Kalau dulu Yesus bisa bikin 5 roti 2 ikan untuk makan banyak orang dan masih sisa 12 bakul, sekarang pun Yesus sanggup memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau dilihat papa mamanya sedang mengeluh, ya bagaimanalah ini sepertinya sedang kekurangan kebutuhan ini. Anak-anak bilang sama papa mamanya, papa, mama, ingat, Yesus kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yesus dulu pernah memberkati 5 roti 2 ikan untuk makan banyak orang. Sekarang pun Yesus bisa memberkati pekerjaan papa yang kecil, pekerjaan mama yang kecil. Nanti pasti kemudian diberkati Tuhan. Jadi semua anak sekolah minggu harus tetap percaya dengan perkataan firman. Yesus kita tidak pernah berubah. Dulu dia sanggup memberkati, sekarang pun dia sanggup memberkati. Dulu dia sanggup mencukupkan semua kebutuhan para murid-murid, sekarang pun dia sanggup mencukupkan semua kebutuhan anak-anak Tuhan. Asal saja tetap kemudian datang kepada Yesus, minta dalam nama Yesus. Selanjutnya kita lihat, ini gambar apa ya? Oh, ini juga pasti sudah pernah dengar ceritanya. Yesus tetap berkuasa menolong. Ini adalah cerita seorang ibu janda yang miskin. Ibu ini adalah janda dari seorang imam. Dia kemudian sudah miskin, lalu dia punya anak-anak. Anak-anaknya kemudian diminta orang, kamu gak bisa bayar utangmu. Sudah, anak-anakmu saja sini supaya lunas utangmu. Ibu ini begitu sedih. Dia sedih, bagaimana ini aku gak bisa bayar utang. Utangku kalau gak aku bayar nanti anak-anakku diambil. Tapi dia pergi kepada Nabi Elisa. Lalu kemudian dia bilang, Tuhan, aku sudah tidak punya uang. Anak-anakku mau diambil gara-gara utangku banyak. Bagaimana ini? Dia kemudian minta doa. Dia minta tolong supaya kemudian didoakan. Lalu kemudian Elisa bilang, ibu, apa yang ada di rumahmu? Ya cuman ada sedikit minyak, itu pun ya cuman dikit banget, udah mau habis. Ya sudah, suruh anak-anakmu pinjam ember-ember tetangga. Pinjam itu kan kendi. Pinjam kendi-kendi tetangga. Tempat penampungan air, jangan kecil-kecil, yang besar-besar. Jangan sedikit, yang banyak. Lalu dia pulang, ibu ini pulang, dia bilang kepada anak-anaknya, anak-anakku, tadi Nabi Tuhan bilang kita supaya kumpulkan ember-ember, kendi-kendi punya tetangga, kita pinjam, ayo kalian sana pinjam dulu. Siapa anak sekolah minggu yang cepat mau disuruh sama papa mamanya? Siapa anak sekolah minggu yang mau disuruh dengan enggak pakai alasan-alasan, aduh nantilah.
Anak sekolah minggu adalah anak yang mudah diatur oleh orang tua. Puji Tuhan. Haleluya. Anak-anaknya pergi, anak ibu ini pergi, bilang tetangga, Bude pinjem ember dong. Untuk apa? Disuruh mama Bude. Oh ya sudah nanti pulangin ya. Iya Bude. Langsung dikasih, kumpulin lagi sampai banyak. Terus mamanya bilang, mana lagi? Udah habis loh mas, semuanya rumah tetangga yang punya ember, yang punya kendi udah dipinjem, udah habis. Oh gitu. Lalu kemudian sembari mamanya ini menuangkan minyak itu. Tadinya minyaknya di botol kecil, kok nggak habis-habis. Terus mengalir. Sampai semua kendinya itu berisi minyak. Ya, terus ibunya bilang, ayo mana ember lagi ini masih mengalir. Anaknya bilang, udah habis loh mama, ember tetangga udah habis, dipinjam semua. Oh ya sudah, begitu dibilang udah habis, minyaknya berhenti. Habis juga minyaknya. Terus ibu ini pergi kepada Nabi Elisa. Pak, minyaknya udah banyak banget. Oh ya sudah, jual. Bayar utangmu ya. Ya sisanya nanti untuk beli beras, untuk kebutuhanmu. Jadi anak-anakku bisa gak diambil? Ya enggak diambil lah, orang utangmu nanti kamu bayar, jual minyaknya. Ibu ini senang ya, Yesus berkuasa menolong orang susah, masalahnya apapun. Kalau dulu Tuhan Yesus sanggup menolong ibu ini, sekarang Yesus itu juga sanggup menolong kita saat ini. Jadi kalau dilihat ada papa mamanya sedang mengeluh, aduh ini bagaimana ini, ada masalah, ini ada persoalan, ini bagaimana ini. Anak sekolah minggu harus bilang, papa, mama, Yesus kita itu tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu Tuhan Yesus tolong seorang ibu janda dari persoalannya. Dan dia kemudian mendapat jalan keluar. Dia boleh senang karena persoalannya selesai. Sekarang pun persoalan papa, persoalan mama, persoalan kita pasti bisa diselesaikan Yesus. Ayo berdoa. Anak sekolah minggu harus menjadi orang yang bersemangat mengingatkan orang tuanya untuk kemudian mengandalkan Tuhan. Haleluya. Yesus tidak pernah berubah ya. Oke, lanjut, kita kemudian lihat gambar apa ini. Oh, ini tahu nggak ini gambar apa ini? Ini judulnya, Pak Pendeta buat judulnya Yesus tetap mau menjagai kita. Ini cerita apa ini? Oh, ini cerita Nabi Elisa. Ya, bersama dengan ada seorang anak hambanya, ada seorang anak, ya ada hambanya yang menemani dia. Ya, anak ini bilang begini. Waktu dia bangun pagi-pagi, dia keluar dari rumah, dia lihat di halaman, bahaya. Ada begitu banyak tentara Aram yang sudah mengepung mereka. Tentara Aram ini mau menangkap Nabi Elisa. Bahaya ini, mau lari lewat mana? Mau terbang gak bisa, gak punya sayap. Mau lewat bawah gak bisa, gak ada lubang di bawah tanah. Mau ke kiri ada tentara Aram, mau ke kanan ada tentara Aram, mau ke depan ada tentara Aram, di belakang pun ada. Mau kemana ini? Bahaya ini. Dia bilang, Tuhan, Nabi Elisa bahaya, kita celaka, kita ini gak ada jalan keluar ini. Nabi Elisa bilang, emang kenapa? Tenang, kenapa? Itu semua kita sudah dikepung, kita bakalan ditangkap ini. Lalu Nabi Elisa bilang, tenang. Yang menyertai kita itu banyak. Malaikat-malaikat Tuhan ada berkeliling menjagai kita nih. Ada banyak malaikat Tuhan. Tapi hambanya ini bilang, tapi aku gak bisa lihat, mana malaikatnya, gak kelihatan. Lalu kemudian Nabi Elisa bilang, berdoa, Tuhan buka dulu mata anak ini Tuhan, supaya dia lihat malaikatmu, supaya dia lihat pasukanmu yang lebih banyak dari tentara Aram ini. Lalu kemudian Tuhan jamah anak ini, Tuhan buka matanya, lalu dia melihat, wow, rupanya ada begitu banyak tentara-tentara sorga naik kereta kuda berapi. Malaikat kemudian begitu banyak, jauh lebih banyak dari tentara Aram. Sehingga kemudian Elisa tenang saja, tenang, gak usah takut. Nanti kita kemudian pasti lolos. Ada cara Tuhan, malaikatnya banyak, dilihatlah tuh. Di sana banyak, semuanya banyak.
Bukan kita yang dikepung tentara Aram, tapi tentara Aramnya yang sudah dikepung sama malaikat Tuhan. Tenang. Nah, akhirnya kemudian Elisa bisa menangkap semua tentara Aram itu, bahkan kemudian disuruh kemudian makan dan disuruh pulang. Jadi Elisanya tidak ditangkap. Nah, kalau dulu Tuhan Yesus bisa menolong Elisa, menjagai Elisa sehingga jauh dari mara bahaya, Yesus sekarang pun tetap sanggup menolong semua kita, menolong anak-anak sekolah minggu, menolong papa mama kakak adik dan semua anak-anak Tuhan. Jadi kalau sekarang ini ya lagi ada bahaya, ini ada bahaya ini Pak. Ada bahaya apa? Ada bahaya virus corona COVID-19. Gimana ini? Percayai saja. Ada kuasa Tuhan, ada malaikat Tuhan. Kita nggak bisa melihat mana virusnya, tapi Tuhan Yesus bisa melihat virusnya di mana. Malaikat Tuhan juga bisa melihat virusnya di mana. Dan malaikat-malaikat Tuhan akan kemudian menyingkirkan virus itu sehingga tidak kena kepada kita. Ya, tidak usah takut. Yang penting ikutin saja protokol kesehatan yang sudah disarankan pemerintah. Pakai masker. Tadi Pak Pendeta pakai masker loh. Kakak-kakaknya juga tadi sama ibu guru sekolah minggu juga pakai masker loh. Anak sekolah minggu juga rajin cuci tangan pakai sabun. Tidak berkerumun. Ya. Tapi takut juga ini nanti kalau kena juga. Enggak usah takut. Malaikat Tuhan nanti menjagai. Kalau dulu Tuhan sanggup menjagai Elisa bersama dengan anak ini, hambanya ini, dengan mengirim malaikat-malaikat sorga, malaikat-malaikat Tuhan juga tetap dikirim Tuhan sampai hari ini untuk menjagai semua kita. Haleluya. Iya, jangan takut. Ada malaikat Tuhan yang menjagai kita. Ya, selanjutnya, ini gambar apa ini? Pasti tahu lah ya. Anak sekolah minggu pasti tahu. Ini gambar seorang yang lumpuh, yang nggak bisa jalan, dibawa sama teman-temannya. Ada 4 orang teman-temannya bawa kepada Yesus. Tapi karena orang banyak nggak bisa masuk lewat pintu, akhirnya atapnya dibuka, diturunkan dari atas supaya bisa dilihat Yesus. Dan anak ini kemudian minta supaya kemudian disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kemudian mengatakan, berjalanlah. Lalu kemudian orang lumpuh ini dia mulai duduk, dia mulai berdiri, dia mulai jalan, dia bawa pulang itu tempat tidurnya. Kalau tadi dia digotong, sekarang dia yang pikul. Tempat tidurnya dia bawa pulang. Ya, nah kalau dulu Yesus bisa menyembuhkan orang sakit ini, sekarang pun Yesus tetap sanggup menyembuhkan apapun penyakitnya. Entah itu penyakit karena virus corona atau penyakit apapun, Yesus tetap sanggup. Mujizat Tuhan tetap terjadi, kuasa Tuhan tetap nyata. Yesus tidak pernah kehabisan kuasa. Dia tetap melakukan mujizat sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi semua anak sekolah minggu ingat firman Tuhan ya. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Pak Pendeta pengen supaya kalian menghafal ayat itu ya. Ayat firman Tuhan ini menjadi ayat hafalan. Selalu kemudian hafalkan, selalu katakan Yesusku tidak pernah berubah. Yesusku tidak pernah berubah. Pasti kemudian nanti pertolongan Tuhan akan kita rasakan. Ayo kita naikkan satu pujian dulu. Tuhan Yesus tidak berubah. Satu lagu pujian bergirang, baru nanti kita berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Kita semangat. Semua anak sekolah minggu yang ada di rumah, ayo semangat menaikkan pujian. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah.
selama-lamanya. Haleluya, 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 dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah, dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Semua angkat tangan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau ingatkan kami lewat firman-Mu bahwa Engkau Yesus yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah kehabisan tenaga. Engkau Allah yang tidak pernah kelelahan. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur. Engkau Allah yang tidak pernah kehabisan akal. Engkau Allah yang tidak pernah kehabisan kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami meminta di dalam nama-Mu. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk terus meminta kepada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, semua kami, kebutuhan kami agar tercukupkan. Berkati usaha dan pekerjaan orang tua kami. Buatkanlah Tuhan, mengalir berkat-berkat-Mu bagi kami. Juga kami berdoa Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami, kadang-kadang kami menyakiti hati Tuhan. Kadang-kadang kami mengecewakan Tuhan. Kadang-kadang kami melakukan apa yang tidak sesuai firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan bertekad untuk tidak lagi melakukan segala pelanggaran-pelanggaran itu. Ada mungkin dari antara anak sekolah minggu yang pernah mencuri, yang pernah berbohong, yang pernah menipu, yang pernah berkelahi, atau perbuatan-perbuatan lain lagi. Ampuni Tuhan Yesus. Juga Bapa di sorga, kami akan terus meminta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, bantuan Tuhan. Bahkan kami berdoa kesembuhan oleh nama Yesus betul-betul kemudian boleh terjadi. Tuhan Yesus ingatkan kami supaya kami selalu mengandalkan Tuhan yang tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi semua pelayan sekolah minggu dan tim pelayan sekolah minggu, dan juga semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, tolong Tuhan, buatkan kami bisa segera mungkin kembali berkumpul untuk ibadah sekolah minggu bersama. Kami sudah rindu Tuhan untuk sama-sama ibadah sekolah minggu lagi. Tolong Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, supaya kami bisa sesegera mungkin untuk ibadah sekolah minggu lagi. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian mengakhiri ibadah sekolah minggu. 5 roti, 2 ikan. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Puji Tuhan. Haleluya. Semua anak sekolah minggu, sampai bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu lanjutan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.